waktu saya diperintah dikasih tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita sedang melambat cukup signifikan. Tanpa orang sadari sebetulnya sejak setahun terakhir bahkan setahun setengah terakhir ya. Ekonomi diperlambat dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak terlalu akurat. Saya suka kritik itu, kata orang nggak boleh kritik. Tapi biar aja. Kalau saya nggak tunjukin kesalahannya, saya nggak bisa betulin. Dari bulan sampai April tahun ini sebetulnya bagus, udah ada recovery, perbaikan kebijakan. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus ekonomi dicekik lagi dengan seperti menghilangnya uang dari sistem perekonomian. Jadi ekonomi kalau kita siklus bisnis naik turun kan gitu. Kalau lagi naik kebijakannya apa? Kita kan selalu counter cycle kan, ini perlambat sedikit boleh. Tapi kalau lagi turun kita dorong ekonominya, itu yang disebut counter cyclical measure, kebijakan untuk melawan siklus bisnis sehingga kalau naik nggak kencengan, nggak kepanasan, kalau turun nggak terlalu dalam. Jadi ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenain pajak di mana-mana, semuanya kenain pajak, kawinan juga katanya mau dikenain pajak kan ya? Betul. Semuanya pokoknya, ya bukan counter cyclical, itu pro cyclical, lagi jatuh akan semakin jatuh lagi. Ya, setuju. Saya bisa kenakan pajak seperti itu, tapi nggak ada gunanya. Makin jatuh ekonominya, pendapatan pajak juga makin kecil kan. Yes. Saya naikin lagi pajak, makin turun lagi ke bawah. Akibatnya ya ekonomi akan terus turun ke bawah, mungkin ke resesi yang mungkin parah. Untungnya saya ekonom betulan Bu, saya nggak sebodoh itu kelihatannya. Agak pinter dikit lah. Jadi kita balik dengan kebijakan yang pro-cyclical tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak. Artinya saya belum sampai ke titik untuk ekspansi fiskal. Yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada milik di tangan saya semua. Saya lihat kan pemerintah punya uang banyak di bank sentral. Setiap tahun tuh sisanya banyak tuh, Febrio tuh kerjanya nggak betul tuh Feb. Udah keluar setiap tahun tuh 400 sampai 500 triliun sisanya. Jadi saya pikir kita belanjakan itu cepat. Saya balikin 200 triliun ke sistem perekonomian kan. Orang bilang, itu langkah yang luar biasa. Padahal itu langkah yang paling gampang, nggak mikir. Cuman saya pindahin uang saya dari BI ke perbankan, udah. Sebetulnya untuk bank juga nggak ada syarat macam-macam. Pokoknya lu belanjain aja. Tapi kalau kata Febri mesti ada syaratnya, udah saya syarat lah biar kelihatan saya pejabat. Kasih ini. Padahal itu nggak ada syarat. Mereka bisa belanjakan suka-suka mereka sebetulnya. Ada yang conditionality itu saya taruh karena emang prosedurnya seperti itu kan ya, nggak apa-apa selama masih bisa jalan semuanya. Tapi bunga turun kok Pak, pada seneng bunga turun. Ya itu kan orang tadinya nggak percaya. Kalau dipindahin ke sistem gimana? Pasti bunga turun karena ada oversupply, tambahan uang di perekonomian. Orang nanya lagi, itu canggih banget cara berpikirnya. Enggak juga, itu hukum ekonomi yang paling sederhana, supply demand. Saya tambah supply-nya, harganya turun, harga uang adalah bunga, jadi bunga turun. Kalau bunga turun semuanya biasanya bergerak ya, kita balik dari sederhana semuanya biasanya gerak ya. Jadi itu yang saya kerjakan ya, tanpa macam-macam saya lakukan kebijakan countercyclical mendorong ekonomi dan sekarang lumayan bagus kelihatannya. Iya. Kalau saya lihat bunga turun dan optimisme masyarakat udah balik, gerakan ekonomi mulai tumbuh, kredit mulai tumbuh sedikit-sedikit. Belum secepat yang saya harapkan, tapi udah jelas pembalikan arah ekonomi sudah terlihat. Sudah kelihatan. Dan kalau saya lihat yang paling penting untuk saya sebagai pemerintah adalah bagaimana penilaian masyarakat ke pemerintah, membaik apa enggak. Saya punya indeks dulu di Ganareksa, sekarang masih di LPS, nanti kalau itu saya pindahin ke keuangan kali ya. Pokoknya survei ikut saya. Itu namanya indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Pada waktu bulan Juli, Agustus, September turun ke level yang rendah sekali, ke level yang membahayakan. Jadi demo-demo itu menandakan bahwa masyarakat nggak puas ke pemerintah karena ekonominya memburuk. Ada kekhawatiran mereka belanja ya, kalau lihat dari LPS datanya. Bukan khawatir, memang susah hidupnya. Jadi itu yang real, kesulitan ekonomi yang real. Karena memang ekonomi direm, laju pertumbuhan uang itu ketika itu 0%. Udah ada.
Coba lihat sini gambarnya. Sebelah sini. Mana? Datanya? Nah, boleh juga saya bertanya dikit ya. Nah itu yang kanan tuh. Nah itu. Itu yang oranye sebelah kanan tuh indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah. 100. Itu kan itu dari bulan Juli, Agustus, September, sampai September turun dari 117 ke 101. 101 ya. Bahaya itu. Kalau nggak kita balik itu turun. Kalau Anda balik dibandingkan level-level sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu udah hanya sedikit lebih tinggi dibanding level pada waktu COVID. Padahal kita nggak ada bencana. Jadi emang masyarakat susah dan kalau nggak kita balik, saya yakin di bulan-bulan berikutnya demo akan makin luas sampai kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Jadi kita balik dengan counter cyclical 130. policy yang irit. Jadi saya belum ekspansi betul-betulan. Saya cuma perbaiki manajemen keuangan saya perbaikin, manajemen cash flow saya perbaiki. Pemerintah yang bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat, saya himbau lah, bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa? Ya saya bantu biar cepat, gitu. Biar belanja lebih cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe, tapi sih enggak cawe-cawe. Saya enggak ikut campur kebijakan mereka. Yang penting belanjanya diserap tepat waktu, tepat sasaran. Yeah. Dan yang pemerintah juga kan sama kan. Mereka datang ke saya tuh suatu saat berapa 18 gubernur protes, uang saya kurang ini tahun depan gimana? Terus saya lihat uangnya, ternyata uang dia kemarin ada 230-an nganggur. Kenapa itu nggak dipakai dulu biar ekonominya muter? Jadi tujuannya supaya ekonomi triwulan keempat ini bergerak, tumbuh di atas 5,5%. Iya, waktu itu kan waktu terjadi efisiensi memang kalau kita lihat pertumbuhan terganggu kan. Kita lihat waktu itu di bawah 5 ya sebelum sebelum Mas Yudi masuk gitu. Tapi kemudian banyak insentif kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dikurangi, yang 10 juta itu naikkan. Nah itu kan implementasinya belum terjadi kan. Nanti pada Maret biasanya pajaknya baru kelihatan gitu. Nah ini seperti apa implementasi dari sektor wisata yang dikurangi dari 5 PTKP-nya dari 5 juta jadi 10 juta. Itu kan udah beberapa itu. Itu seperti apa itu polisinya itu? Ya dengan announcement efek aja mereka udah seneng kalau udah di-announce itu kan mereka akan merasa lebih kaya kan. Biasanya begitu kan. Betul. Dia akan lebih berani belanja lagi. Tapi bukan itu aja. Ketika ekonomi diorang lebih cepat dengan policy yang saya sebutkan tadi antara lain ya. Ya sektor wisata juga akan tumbuh lebih cepat lagi kan. Karena orang banyak duit, oke, kita belanja. Orang yang tadinya duitnya pas-pasan, berani juga jalan-jalan, kenapa? Nanti kan ke depan gampang cari duit lagi, kira-kira gitu. Jadi ini kan mendorong semuanya. Jadi kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya, memperbaiki juga tax ratio saya. Karena selain government sector juga, saya pastikan private sector juga berjalan. Nah itu penting. Jadi monetary policy saya fiskal kenapa ngomong moneter ya? Boleh Pak Febrio? izin Pak, izin. Boleh dong. Saya ngomong sedikit. Ketika kebijakan fiskal berdampak ke moneter, bertambahnya uang di sistem, yang paling bergerak duluan adalah sektor real, swasta, bukan pemerintah. Ya. Jadi itu akan menggerakkan sektor real dengan lebih cepat lagi. Kalau kita bandingkan, Anda pasti nanya tax ratio gimana? Pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11. Betul. 11%. Zaman Jokowi turun 10,5, antara 10 sampai 10,5. Itu sekitar 0,5 sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector lah kira-kira. Betul. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Dari sekarang 10 ya? Sekarang masih 10 kan? 10 sampai 11 sudah hampir di tangan. Itu income tambahan ke saya itu 120 sampai 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya. Nah soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang nih? Ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu.
Jadi rating agency melihat kita dua, itu sebetulnya mau apa mampu, dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya dua itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya, untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura di atas 200% ya, hampir gede banget. Besar, betul. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Ibu nggak usah terlalu panik. Saya nggak panik, cuman kan ini mewakili masyarakat yang kepanikan gitu. Udah kita ajarin masyarakat bahwa kita aman dan saya nggak akan tembus 3% deficit to GDP ratio anytime soon. Nggak akan saya rubah itu. Itu saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan. Ya. Nanti kalau tumbuh kita udah 7%, misalnya 7%, kita pertimbangkan perlu nggak kita kurangin pajak atau perlu nggak kita kurangin debt-nya atau perlu nggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8%. Yeah. Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Yes. Kalau saya sudah 7%, saya naikin sedikit, orang juga happy. Tapi kelihatannya pertumbuhan bakal tinggi sih. Kenapa? Gara-gara mau dipotong anggaran, semua belanja nih lagi rame sekarang. Kalau dilihat semua kementerian langsung belanja. Belanjalah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri, jangan ngutang. Artinya gini. Oke, Mas. Perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi nggak kita PPN jadi 8%? PPN jadi 8%. PPN. Kan ini udah banyak kajian, katanya bakal turun nih. Ibu Menteri Keuangan ya? Bantuin Menteri Keuangan. Jadi gini, kan kemarin diusulkan naik 12%, akhirnya cuma naiknya ke 11%. Orang usulin lagi, jangan ke 11 lah, coba turunin ke 9 apa 8%. Waktu di luar juga saya enaknya ngomong turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun, saya kehilangan pendapatan 70 triliun. 70 triliun. Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir, gini deh. Saya hitung dulu, sebetulnya kondisi kemampuan kita mengumpulkan tax sama cukai seperti apa sih? Kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai 2 triwulan ke depan ya. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkan kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi itu sudah di atas rencana, di atas kertas. Yeah. Sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati karena saya belum tahu. Saya kan baru 2 bulan ya, 2 bulan juga belum. Yeah. Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya. Jadi walaupun saya sembarangan kayak cowboy, enggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya. Nanti ibu ledekin saya lagi. Tadi yang itu juga, tadi Mas itu ledekin saya juga. Tidak hati-hati resikonya, gini-gini. Padahal udah kita hitung Mas. Jadi walaupun saya kelihatannya konyol, enggak konyol-konyol amat Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa turun ya. Kita bantu untuk meningkatkan pajak supaya PPN kita jadi turun. Terima kasih Pak Purbaya, banyak hal, Mas Purbaya, banyak hal yang sudah kita bisa diskusikan pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadirannya yang tadinya nggak jadi datang, sekarang jadi datang. Suatu kehormatan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.